ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui channel ini. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kajian kita tentang jalan lurus, kita akan membahas salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditempuh sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Jalan lurus yang diminta pada surah Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya, yaitu ketika kita meminta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah jawaban langsung yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa meminta jalan lurus. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, Allah langsung memberikan jalan, memberitahu kita, menyampaikan kepada kita bahwa jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itulah yang disampaikan oleh Allah, jawaban jalan lurus di surah Al-Fatihah ayat 7. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat dan berada di jalan lurus, Allah kemudian memberikan penjelasan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-shadiqina wasyuhada was-salihina wa hasunal ulaika raqiba ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Saudaraku, orang-orang yang berada di jalan lurus sehingga Allah berkenan memberinya nikmat, yaitu para nabi, para shadiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Para nabi disebut berada di jalan lurus oleh karena mereka senantiasa mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf,
mencegah kepada kemungkaran, menghalalkan yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk. Hal ini yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimuna 'alaihimul khaba'is wa yad'u anhum israhun wala ughlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bih wa 'azaruhu wa nasaruhu wattaba'uhu an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf ayat 169. Para nabi juga tidak pernah keberatan terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah atas syariatnya, sekalipun mungkin menurut pandangan orang awam seperti kita agak berat. Misalnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memotong anaknya yang dicintainya. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan anaknya dan istrinya di sekitar Mekah yang belum ada orang dan tidak ada sedikit pun sumber kehidupan. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tidak keberatan terhadap ketetapan Allah. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela meninggalkan kampung halamannya ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak lagi sikap para nabi yang dengan rela terhadap ketetapan Allah. Bahkan tidak ada ketetapan Allah satu pun yang mereka lalaikan. Hal ini diungkapkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 38. Makana 'alan nabi min haradin bima faradallahu lahu sunnatallahi fil ladina khalau min qablu wa kana amrullahi qadran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah-sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surah Al-Ahzab ayat 38. Sikap para nabi seperti inilah yang kemudian menempatkan mereka pada jalan yang lurus, yang membuat para nabi mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman ketika ingin mendapatkan jalan lurus seharusnya menjadikan para nabi dan rasul sebagai contoh di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jangan berharap mendapatkan jalan lurus sementara mereka tidak mau meniti di atas jalan yang pernah dititi oleh para nabi dan rasulnya. Begitu pula orang-orang yang shodikin disebut sebagai orang yang memperoleh nikmat oleh karena mereka senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana sikap seorang shodikin itu? Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang shodikin itu adalah orang-orang yang benar, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya di surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodikin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah Taubah ayat 119. Menurut Al-Suyuti dalam kitab Durar Mansur mengatakan, beserta orang-orang yang benar shodikin adalah beserta Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam penafsiran Al-Saidi, shodikin adalah orang-orang yang ucapan dan tindakannya benar sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, tidak memiliki maksud buruk, ikhlas dan jujur. Nah, berdasarkan tafsir ini, maka jika ingin mendapatkan nikmat Allah, seorang muslim harus berusaha di atas jalan para shodikin, yaitu berada di atas jalan Nabi Muhammad dan para sahabat yang memiliki sifat jujur, tidak pembohong, ikhlas dan jujur, selalu berusaha melakukan ucapan dan tindakan yang benar, jauh dari sifat munafik. Secara jelas Allah menerangkan orang-orang shodikin di kalangan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang shodikin atau orang-orang yang benar. Nah, berdasarkan ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar atau shodikin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ada keraguan sedikit pun, lalu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan harta dan jiwanya. Kemudian Allah menambahkan keterangannya di surah Al-Ahzab ayat 8 tentang orang-orang shodikin. Disampaikan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yatabaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman, dari harta benda mereka karena mencari, dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang shodikin, yaitu orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar menurut ayat ini adalah orang-orang yang fakir, yang ikut berhijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka tanpa membawa harta karena semata hanya mencari karunia dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mereka menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Golongan orang-orang ini tentu harus dijadikan sebagai contoh agar kita termasuk orang-orang shodikin, sehingga kita termasuk orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Selanjutnya, orang yang disebut oleh Allah berada di jalan lurus sehingga mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mendapatkan syahid atau gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang syahid telah mempertaruhkan jiwanya untuk menegakkan agama Allah, bahkan boleh jadi dengan hartanya. Jejak mereka ini jika diikuti maka kita berada di jalan yang lurus. Mereka gugur, tapi di sisi Allah mereka justru disebut tidak gugur atau mati, maka mereka masih hidup di sisi Allah dan mereka pun menikmati rezeki. Inilah yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqahum. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Imran ayat 169. Orang yang syahid ini hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita, di mana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan kehidupan mereka itu. Selanjutnya, orang yang diberi nikmat oleh karena berada di atas jalan yang lurus adalah orang-orang yang soleh. Allah menjelaskan sifat-sifat orang soleh sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Ankabut ayat 9. Walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum bis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Quran surah Al-Ankabut ayat 9. Allah secara rinci menyebutkan sifat-sifat orang soleh, sekalipun yang dijelaskan ini adalah orang-orang yang ahli kitab yang berlaku lurus. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 113 sampai 114. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatan qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas solihin. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Surah Al-Imran, Quran surah Al-Imran ayat 113 sampai 114. Saudaraku, orang-orang soleh dijelaskan oleh Allah, yaitu orang-orang yang berlaku lurus, jujur. Mereka membaca ayat Allah di malam hari. Mereka juga bersujud. Mereka juga senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan tanpa menunda-nundanya. Itulah orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang soleh. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka seorang mukmin ya jika ingin berada di atas jalan lurus seharusnya mengambil sifat-sifat orang soleh sebagaimana kepribadian orang-orang yang lalu yang telah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat selalu berada di atas jalan yang lurus dengan mencontohi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, para orang-orang soleh,
orang-orang shodikin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, lalu kemudian mereka syahid di jalannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.